Bayangin lo ngabisin duit ratusan juta untuk tato, tapi malah di-ban dari NBA. Masih nggak apa-apa. Kalau ternyata tato lu bisa ngejeblosin lu ke penjara gimana? Inilah cerita di balik tato para pemain NBA. Di NBA udah wajar lah ya kalau ada saudara kandung yang main bareng dalam satu era yang sama. Antetokounmpo, Stephen Curry. Tapi kalau ada saudara kembar yang main, kayaknya masih langka deh. Inilah yang terjadi di NBA dalam satu dekade terakhir. Marcus dan Markieff Morris merupakan saudara kembar identik yang ke-draft di tahun yang sama, kelas 2011 nih. Bahkan di draftnya berurutan coy, di draft 13 dan 14. Kayaknya nggak cukup ya Morris bersaudara ini dengan fakta bahwa mereka kembar identik. Potongan rambut mereka bahkan sama. Potongan jenggot kumis mereka pun sama cuy. Gimana ini orang-orang bedainnya? Oh lu kira berhenti sampai sana? Oh enggak dong, jelas dong enggak. Mereka ngetato hampir seluruh tubuh mereka dengan tato yang sama. Nggak tahu lah ya, gue nggak terlalu detail yang liatnya ya. Tapi dari sekilas itu sama banget cuy. Kalau gue nggak tahu mereka ini pemain NBA, gue pasti mengira mereka ini kerja di Los Polos Hermanos, ngegantiin Salamanca Brother. Tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa mereka sampai segitunya ya? Nah, ada beberapa gosip di NBA bahwa mereka tuh niat berbuat sejauh itu karena untuk jaga-jaga jikalau salah satu dari mereka ada yang cedera, yang lainnya bisa ngegantiin. Soalnya dulu mereka pernah cerita bahwa pas sekolah mereka gantian pas ujian. Dan juga ada momen pas lagi AAU, si Marcus itu cedera engkel cuy, dan si Markieff fall out. Dan salah satu dari mereka ngakui, mereka langsung switch jersey tuh dengan cepat di bangku cadangan. Sat! Dan si Markieff masuk pura-pura pincang dikit, terus masuk lagi cuy. Kocak ya. Pas di NBA, lain cerita sih kata mereka. Mereka berdua pun udah menolak mentah-mentah statement kalau mereka ngetato buat bisa ganti-gantian ya. Iya. Tapi tunggu, jangan percaya dulu nih. Ada satu kejadian di mana semuanya terlalu sempurna untuk tidak dicurigai. Saat itu di tahun 2017, pas lagi playoff. Itu tuh zaman-zaman pas Indonesia lagi pecah kubu antara tim penggemar Despacito atau penggemar Om Telolet Om DJ Remix Bang Bang. Nggak ada. Nah, saat itu Markieff Morris cedera cuy. Kita lihat bareng-bareng nih klipnya. Oh, that's a bad ankle. That ankle, that really went a long way. Landed on Horford's foot, and he's still down. Kalau dari laporan, engkelnya yang kena ya. Kalau udah masalah engkel tuh, biasanya cederanya lama ya. Gue pun pernah cedera engkel. Itu tuh sampai 2 mingguan cuy. Tapi yang buat anehnya, 2 hari setelah kejadian, Markieff udah kayak sehat gitu. Bahkan di game 2, Markieff on fire dan berhasil finish dengan stat 16 poin dan 6 rebound. Siapa yang gak curiga dengan kejadian itu ya? Lain halnya sama AI nih. Bukan AI ini, bukan. Allen Iverson, bukan AI yang ini, bukan. Salah satu pemain yang mempunyai impact gede di perbasketan modern ya. Pas rookie aja, dia nge-crossover MJ cuy. Nah, lihat nah. Nih ya, bahkan menurut gua highlight yang bakalan gua tampilin ini masuk di 5 besar momen paling savage di sejarah NBA. Kasih tahu bang. Nah di saat itu influence yang ditimbulkan si AI ini berdampak cuy, baik di lapangan maupun di luar lapangan. AI ini gayanya kayak swag gitu ya. Di saat dulu masih nge-hype celana pendek, celananya tuh udah selebor-selebor gitu. Pakai perhiasan, topi udah miring-miring, dan juga nggak lupa tato dong. Dan tato AI ini banyak ya, bukan sedikit nih. Ada satu tato yang bertuliskan cuma yang kuat yang bertahan. Oke, keren sih ini ya di zamannya. Quote-quote motivasi gitu lah ya. Nah, ternyata pas gue cari-cari, ada maknanya tato itu. Gue ketemu satu interview. Di interview ini, AI juga cerita apa arti tato tersebut. Do it. Only the strong survive. If you're not, a weak person will break. They'll give up. That's just not me. So whatever I go through in life, whatever it is, I'll fight through it. I don't think God will put you through. Tato tengkorak di tangan kirinya kayak ngap-ngapan gitu, abang tongkrongan. Bahkan sebelum orang banyak pakai,
AI udah pakai tato, noted pak. Tuh lihat aja tuh. NBA jadinya kebingungan ya. Satu sisi AI ini pemain hebat dan cocok jadi face of the NBA di tahun 2000-an. Dia aja NBA 2K cover athlete berapa tahun berturut-turut kalau nggak salah itu. Dari 2000 sampai, gue lupa ya 2003 atau 2004. Pokoknya panjang gitu AI terus. Nah di satu sisi lagi NBA takut kalau kultur yang dibawa AI jadi pengaruh buruk bagi bisnis dan juga para pemain-pemain NBA. Dan akhirnya pas NBA buat AI jadi cover majalah, diilangin lah tatonya si AI ini sama anting-antingnya. AI nggak terima coy, sampai bilang lu nggak boleh kayak gitu, gua ya gua, nggak boleh lu ubah-ubah. Siapa yang ngebolehin lu ngedit foto gua? Semua orang tahu siapa AI kok, ngapain lu edit-edit? Gitu kata AI. Kalau NBA sampai ngumpetin tato AI, berarti musim depan itu tato si Dejanto Muri juga harus di-ban kalau bisa. Kalau yang lain pada buat tato yang keren-keren kayak tato LeBron yang season 1 gitu ya. Ini malah buat tato kayak kura-kura ninja kalah Judai anjir. Bukannya ngakuin tatonya jelek, malah pembelaan beliau ini, lihat deh. Kocak banget ya. Sama aja tuh kayak Bang Dennis Schroeder tuh. Pemain paling kocak se-NBA dan se-channel ini ya. Kalian inget kan pas kita bahas Dennis Schroeder yang gak jadi dapetin duit 1.288.312.200.000 rupiah. Ternyata ada lagi kejadian kocak cuy tentang si Dennis ini pas udah pindah ke Celtic. Ngomong-ngomong nih ya, Mang Dennis ini ada YouTube channel cuy. Masa kita kalah sama Mang Dennis? Ayo subscribe guys, kita sama-sama ngelewatin Mang Dennis biar makin enak ininya. Biar makin enak ngomonginnya di channel ini. Nah balik lagi ya cerita si Dennis tadi. Nah gue nggak tahu lah ya apa karena pede atau lebih ke tindakan. Kayak orang-orang diputusin pacar, si Dennis tuh buat misi balas dendam gitu dengan cara ngetato logo Boston Celtics di kakinya. Kayaknya sih lebih ke opsi kedua ya. Kayak nunjukin, nih lihat gue udah bahagia kok dengan yang sekarang. Senggol dong. Nggak taunya berapa bulan kemudian beliau di trade ke Rockets. Bang, kalau buat tato tuh yang ada maknanya lah bang. Aduh, jadi malu kan? Lu bisa mungkin ngebuat tato tentang hal-hal yang ngingetin lu untuk tetap berjuang atau keluarga dan orang terdekat gitu ya. Tatonya mirip tato si John Wall nih tentang orang tuanya. Tapi penuh banget ya tatonya kalau dilihat si Bang Dinding ini. Mengerikan. Apakah ini seperti rute kabur dari penjara? Sama kayak Michael Scofield di Prison Break ya. Minimal tatonya si Michael Scofield bisa buat beliau kabur lah ya dari penjara. Bukan kayak kelakuan pemain ini nih yang bisa masuk penjara gara-gara tatonya. Punya satu keluarga yang berkecimpung di dunia NBA memang seru banget ya. Sama ceritanya kayak si Ball Brothers nih. Dimulai dari Lonzo duluan yang masuk di NBA 2017, disusul-lah dengan adik-adiknya si LiAngelo sama LaMelo. Sebagai kakak pertama, Lonzo udah pasti jadi panutan buat adik-adiknya kan. Gak terkecuali tentang tato. Lonzo mulai menuhin badannya dengan tato cuy. Dan salah satunya yang paling mencolok tuh tato ini. Fear God gitu ya. Nah si anak tengah ngikut-ngikut nih dengan ngebuat tato yang sama. Yaitu Fear God, tapi di bagian dada bawahnya gitu ya. Kira-kira apa yang dilakukan anak ketiga ketika dua kakaknya buat tato samaan? Yap, ngikut lah pasti. Pas Lavar tahu si LaMelo pakai tato, langsung ngoceh si Lavar nih. Lihat nih. Are you kidding me? Let me see them things on your arm. Dude, what does that say? Fear. And what's the other one? God. How about you fear me if I choke the hell out of you for getting them goddamn tattoos? Lavar ini memang gak suka cuy sama tato. So I guess when we get back home, you got somewhere else to stay, because I ain't let you stay in my house with that all over your chest. Because I told you, if you living in my presence, you better live my way. Anjir, sampai diusir dari rumah cuy. Tapi sebenarnya bukan itu alasan utama si Lavar marah. Lavar marah karena bisa jadi si Lavar tahu tentang peraturan di California yang bisa ngebuat anak bontornya ini berakhir di penjara cuy. Ini gua nggak clickbait ya, beneran ini, nggak kayak kemarin. Jadi di California, semua anak yang belum sampai umur 18 tahun nggak boleh buat tato. Walaupun dengan persetujuan orang tuanya sendiri, tetap nggak boleh. Apalagi nggak disetujuin kan, gitu. Gimana itu ceritanya tuh?
Nah, si Lamelo sendiri yang ngomong bahwa first tattoo-nya itu di umur 16. First tattoo, I wanna say I was 16. Apakah itu ngebuat Lamelo kapok atau takut? Oh, tentu saja tidak. Makin hari makin banyak aja itu tatonya. Nambah tato sedada. Oh my God, bro. Ih, geli bet. Di tangannya ditambah kayak tato singa yang direfleks ke kucing kecil. Yang berarti dia itu selalu jadi anak bontot manja di keluarganya, tapi jadi singa pas di lapangan. Rar. Tangan sebelahnya ada logo MB1 ya, punya beliau kalau nggak salah. Terus ada juga logo kayak malaikat gitu ya. Banyak banget dah. Untung hoki lu deh, nggak ketangkap sama polisi California. Tapi masih lebih hoki orang-orang ini nih, yang dapat $1 juta. Ada juga satu stadion hoki karena selamat pas pesawat mendarat di tengah-tengah stadion. Selengkapnya cek video di atas ya. Yang udah nonton jangan bilang-bilang ya.